kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai dari pengertian korupsi dan penyebab faktor korupsi. Selamat menyaksikan. Baik, adapun anggota dari kelompok 3 yaitu ada Elsie Saputri, Andani Novalia, Andi Wahyu, dan saya sendiri Giatri Putri Amanda selaku pemateri pertama. Next. Saya akan menjelaskan pengertian dari korupsi. Secara Latin, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Adapun kata corruptio berasal dari kata corrumper, yaitu suatu bahasa Latin yang lebih tua, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok orang yang dirusak, dipikat atau disuap. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption, korup dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Prancis, dan corrupti atau corrupti dari bahasa Belanda. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai dari arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, ketidakjujuran. Pengertian lainnya itu perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Materi berikutnya yaitu penyebab korupsi. Penyebab korupsi terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal dapat diperinci menjadi yang pertama, sifat tamak atau rakus manusia. Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Secara bahasa, tamak berarti rakus hatinya, sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia harta terlalu berlebih tanpa memperhatikan hukum. Yang kedua yaitu gaya hidup konsumtif. Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan menjadi peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Yang ketiga, moral. Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi sehingga dapat dikatakan bahan dari aspek moral, misalnya lemah keimanan, kejujuran, rasa malu, dan aspek sikap atau perilaku. Mungkin itu saja materi dari saya serahkan ke pemateri keempat. Selanjutnya, faktor eksternal. 1. Aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi terais pribadinya. Lingkungan dalam hal ini justru memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua itu aspek ekonomi. Penyebab terjadinya korupsi paling sering karena adanya aspek ekonomi. Karena banyaknya kebutuhan untuk kehidupan dan merasa memiliki pendapatan yang kurang, sehingga ada sebagai orang yang nekat melakukan korupsi. Yang ketiga, aspek
politis. Aspek politis dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Tindakan ini dilakukan karena memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintahan. Selanjutnya, aspek organisasi. Penyebab terjadinya korupsi yang terakhir yaitu karena adanya aspek organisasi. Biasanya hal ini akan didukung karena organisasi tersebut tidak memiliki aturan yang kuat. Organisasi juga tidak memiliki pimpinan yang dapat diteladani. Yang ketiga, aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi. Adanya aspek pemahaman masyarakat yang kurang terhadap korupsi bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi. Hal ini didasari karena masyarakat tidak sadar kalau terlibat dalam korupsi atau menjadi korupsi utama dalam tindakan pidana korupsi. Saya kembalikan ke pemateri ke. Baik, selanjutnya saya menjelaskan mengenai dari teori penyebab. Dapat kita ketahui mengenai dari teori penyebab korupsi menurut Jack Bologne. Menurut Jack Bologne, korupsi disebabkan karena adanya keserakahan atau greed dalam bahasa Inggrisnya, kesempatan, opportunity, kebutuhan, needs, dan pengungkapan expose. Teori penyebab korupsi ini dikenal sebagai istilah GON. Dengan adanya sikap serakah, seseorang atau suatu organisasi memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan curang untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain. Hal ini didasari karena tiap individu memiliki kebutuhan, sehingga adanya pengungkapan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Selanjutnya mengenai dari teori penyebab korupsi Robert Kierkegaard. Penyebab korupsi menurut Robert Kierkegaard disingkat dengan istilah CDMA, yaitu Corruption, Directionary, Monopoly, dan Accountability. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi terjadi karena disebabkan oleh faktor kekuasaan dan monopoli yang disertai adanya akuntabilitas. Selanjutnya itu adalah teori penyebab korupsi menurut Donald R. Creasy Fraud. Donald R. Creasy Fraud itu berpendapat bahwa penyebab korupsi karena adanya teori triangle, yaitu kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Dengan adanya ketiga faktor ini, seseorang atau organisasi dapat melakukan korupsi secara besar-besar tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Mungkin itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi